Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasron Aib Suryanto dengan NIM OR102410. Dan di kesempatan kali ini izinkan saya untuk mengerjakan tugas dari dosen pengampu mata kuliah bola tangan, yakni bab Qotibul Umam. Oke, kita langsung masuk ke penjelasan dari PPT saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang peraturan permainan bola tangan. Seri panduan olahraga, panduan taktis memahami permainan bola tangan. Yang pertama ada aturan bola tangan, taktik bola tangan, dan mekanik dasar dari olahraga beregu yang menuntut pergerakan cepat dan presisi ruang. Selanjutnya, menggabungkan format futsal dengan mekanik lemparan basket. Ada dua DNA, yang pertama DNA futsal, yang kedua DNA basket. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang DNA futsal. DNA futsal adalah lapangan yang tertutup, gawangan berukuran serupa, dan pergerakan bola yang sangat cepat dari ujung ke ujung lapangan. DNA basket menggiring bola dengan pantulan atau dribble, menggunakan tangan untuk mengoper dan ritme skor yang tinggi. Tujuan utama dalam mempelajari DNA futsal dan DNA basket adalah memasukkan bola ke gawang lawan dengan cara berjalan atau berlari sambil memantulkan bola ke lantai, murni menggunakan tangan. Format pertandingan dan pengendali lapangan. Ada 3 tentang format pertandingan dan pengendali lapangan. Yang pertama ada waktu normal, yang kedua time out, yang ketiga ada official pertandingan. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama ada waktu normal. Untuk regu putra itu 2 kali 30 menit. Selanjutnya ada regu putri, waktu normalnya 2 kali 35 menit. Dan untuk istirahat jeda babak 10 menit. Untuk time out durasi 1 menit. Selanjutnya kuota maksimal 1 kali per tim setiap paruh waktu pertandingan. Untuk official pertandingan, yang pertama 2 wasit dengan hak dan wewenang yang sama rata. Yang kedua 1 pencatat waktu atau timekeeper. Yang ketiga ada 1 pencatat skor atau scorekeeper. Yang selanjutnya cetak biru arena anatomi lapangan bola tangan. Yang pertama ada dimensi utama, panjang 40 meter dikali lebar 20 meter. Garis pemisah membagi lapangan menjadi 2 area identik. Yang kedua ada gawang, tinggi 2 meter kali lebar 3 meter. Ketebalan garis gawang 8 cm, garis lainnya 5 cm. Yang ketiga, area gawang atau setengah lingkaran, zona eksklusif yang hanya boleh diinjak oleh penjaga gawang. Yang keempat, garis 7 meter, titik eksekusi tendangan penalti dalam bola tangan. Yang kelima, ada garis 9 meter atau garis putus-putus, area eksekusi lemparan bebas atau free throw. Selanjutnya, komposisi tim dan dinamika substitusi bebas. Yang pertama, formasi tim dalam permainan bola tangan. Duel antara 7 lawan 7. Setiap tim dan lapangan terdiri dari 6 pemain lapangan dan 1 penjaga gawang. Yang kedua, area pergantian, sebuah zona khusus di pinggir lapangan yang didedikasikan untuk keluar masuk pemain. Yang ketiga ada sistem substitusi. Pergantian pemain bersifat bebas dan dapat dilakukan berkali-kali kapan saja tanpa perlu menghentikan waktu atau menunggu peluit selama dilakukan di area pergantian. Selanjutnya ada mekanik dasar permainan, menguasai aturan 3. Yang pertama ada batas waktu 3 detik. Pemain hanya diizinkan memegang bola selama 3 detik sebelum harus dipantulkan, dioper, atau ditembakkan.
Yang kedua, ada kontak tubuh yang sah. Bola boleh dilempar, ditangkap, ditahan, didorong, atau digelindingkan menggunakan tangan, lengan, badan, paha, atau lutut. Yang ketiga, batas langkah 3 langkah. Saat memegang bola atau tanpa memantulkannya, pemain hanya boleh mengambil maksimal 3 langkah. Anatomi penjaga gawang dan batasan zonasinya. Ada 3 anatomi penjaga gawang dan batasan zonasinya. Yang pertama, ada hak istimewa. Dapat menggunakan seluruh bagian tubuhnya atau termasuk kaki untuk menahan dan mengeblok bola di dalam area gawang. Boleh berlari dan mengejar bola di dalam zonanya. Yang kedua, larangan sentuhan luar. Dilarang menyentuh atau mengambil bola yang sedang bergerak atau berputar di luar area gawang. Yang ketiga, garis batas 4 meter. Saat lawan melakukan lemparan penalti 7 meter, kiper tidak diperbolehkan melintasi garis batas 4 meter ke depan. Hukum zona gawang dan teknik tembakan melayang. Yang pertama, ada zona terlarang atau zona inter. Area gawang mutlak milik kiper. Jika pemain lapangan dengan sengaja masuk dan membawa bola di area ini, maka terjadi pelanggaran. Mengeksploitasi ruang udara. Pemain ofensif boleh melingkari dan melompat ke dalam ruang udara area gawang untuk melakukan tembakan jarak dekat. Syarat sah, bola harus sudah lepas dari tangan dan meluncur ke gawang sebelum kaki pemain menyentuh lantai area gawang. Jika back masuk area ini untuk menggantikan bola, penalti diberikan. Matriks perbandingan permainan lapangan dan penjaga gawang. Untuk pemain lapangan, akses area gawang tidak, kiper juga ya. Menahan bola dengan kaki tidak diperbolehkan, kiper ya di dalam gawang. Tahan bola lebih dari 3 detik, pemain lapangan tidak boleh, kiper ya hanya di dalam area gawang. Menyentuh bola bergerak di luar area, pemain lapangan diperbolehkan, kiper tidak diperbolehkan. Kesimpulan lintas otoritas, bola yang berada di daerah gawang sepenuhnya berada di bawah penguasaan penjaga gawang. Playbox part 1, lemparan awal dan lemparan ke dalam. Lemparan awal atau throw off. Yang pertama, pemicu memulai pertandingan atau setelah terjadi gol dilakukan tim yang kebobolan. Yang kedua, eksekusi dilakukan dari tengah lapangan atau toleransi 1,5 meter dalam waktu maksimal 3 detik. Yang ketiga, ada aturan posisi. Rekan satu tim pelempar tidak boleh melewati garis tengah sebelum peluit wasit berbunyi. Lemparan ke dalam atau throw in. Yang pertama, ada pemicu, bola sepenuhnya melewati garis samping atau out. Yang kedua, eksekusi dilakukan tanpa peluit wasit dari titik bola keluar. Pelempar harus menginjak garis samping dengan satu kaki hingga bola lepas. Aturan posisi, lawan berjarak minimal 3 meter. Selanjutnya, playbox part 2, lemparan bebas, penalti, dan kiper. Ada 3 lemparan bebas, penalti, dan kiper. Yang pertama, lemparan bebas atau titik pelanggaran terjadi jika tim melakukan pelanggaran yang menyebabkan hilangnya penguasaan bola atau back masuk area gawang tanpa merusak peluang gol. Dilakukan di tempat pelanggaran tanpa peluit wasit. Yang kedua, lemparan 7 meter atau penalti, eksekusi mematikan. Diberikan jika pemain bertahan sengaja masuk area gawang dengan melanggar lawan, sehingga menggagalkan sebuah peluang mencetak skor yang sangat jelas. Yang ketiga, lemparan kiper atau restart pertahanan dilakukan tanpa peluit ketika yang pertama, penyerang melanggar batas area gawang.
Kedua, kiper sudah menguasai bola. Yang ketiga, bola keluar garis belakang setelah ak terakhir disentuh kiper atau penyerang lawan. Garis batas kontak fisik tindakan defensif yang sah. Penguasaan bola sah menggunakan telapak tangan dan tangan secara terbuka untuk mencoba menguasai bola dari lawan. Penjaga ruang diperbolehkan merentangkan tangan untuk membentuk barikade saat pemain lawan tidak sedang dalam penguasaan bola. Blokade tubuh sepenuhnya sah menggunakan batang tubuh tors untuk menghalangi pergerakan atau menutup jalur lari. Selanjutnya kontak fisik atau body contact, benturan dan bentuk. Benturan dan kontak tubuh strategis dalam perebutan ruang adalah bagian normal dan ritme pertahanan bola tangan. Zona merah pelanggaran kontak fisik ilegal. Terdapat 4 zona merah pelanggaran kontak fisik ilegal. Yang pertama, rebutan kasar. Sangat dilarang menarik dengan paksa atau memukul bola yang sedang berada di genggam tangan lawan. Yang kedua, penggunaan ekstremitas tidak diizinkan menghalangi laju lawan secara pasif maupun aktif dengan menjulurkan tangan atau merangkul atau menahan atau kaki. Yang ketiga, ada agresi berlebihan. Tindakan menarik seragam, menahan tubuh atau mendorong lawan dari belakang atau samping akan langsung dihukum. Yang keempat, tubrukan berbahaya, sengaja berlari dengan kecepatan penuh atau melompat langsung menabrak tubuh lawan demi menghentikan serangan. Kesimpulan taktis siklus permainan bola tangan. Yang pertama, lemparan awal. Yang kedua, serangan 3 detik langkah. Yang ketiga, eksploitasi ruang udara. Dan yang terakhir, resolusi gol pelanggaran. Untuk transisi cepat, bola tangan adalah permainan tentang transisi ruang yang instan. Kuasai lapangan dengan pergerakan konstan tanpa bola. Disiplin aturan. Kemenangan ditentukan oleh kepatuhan taktis pada batas 3 langkah dan 3 detik, serta penghormatan mutlak pada batas area gawang. Selanjutnya, agresivitas terukur. Pertahanan terbaik menyeimbangkan body kontak yang kuat atau sah tanpa tergelincir menjadi agresi atau ilegal. Menguasai ini adalah kunci mendominasi arena. Baik, terima kasih. Permainan bola tangan adalah olahraga beregu di mana 2 regu dengan masing-masing 7 pemain, 6 pemain dan 1 penjaga gawang yang berusaha memasukkan bola ke gawang lawan dengan cara berjalan atau berlari sambil memantul-mantulkan bola ke lantai dan dengan menggunakan tangan. Lapangan bola tangan memiliki panjang 40 meter dan lebar 20 meter dengan garis pemisah di tengah. Di sekeliling gawang dibuat garis untuk menandai daerah yang hanya boleh dimasuki penjaga gawang. Jarak daerah lemparan bebas, free throw, yaitu 9 meter. Garis untuk melakukan penalti yaitu 7 meter. Ukuran gawang memiliki tinggi 2 meter dan lebar 3 meter. Garis gawang lebar 8 cm, semua garis lain 5 cm. Bentuk bola harus bulat, bagian luarnya terbuat dari kulit atau dari karet atau dari bahan sintesis lainnya. Adapun ukurannya adalah sebagai berikut. Waktu permainan bola tangan untuk putra adalah 2 kali 30 menit.
sedangkan untuk putri berlangsung selama 2 kali 25 menit, dengan 10 menit waktu istirahat. Timeout normal 1 menit 1 kali setiap paruh waktu tiap tim. Jumlah pemain masing-masing tim adalah 7 lawan 7 termasuk 1 penjaga gawang. Pergantian pemain bebas berkali-kali di daerah pergantian. Memainkan bola yang diperbolehkan adalah melempar, menangkap, menghentikan, mendorong atau memgelindingkan bola dengan tangan, lengan, badan, paha atau lutut. Memegang bola hanya diizinkan maksimum 3 detik. Mengambil maksimum 3 langkah. Penjaga gawang hanya bisa mengejar dan berlari di daerahnya. Jika pemain lain masuk dan menjalankan bola di areanya, itu akan dianggap sebagai pelanggaran. Penjaga gawang dapat menggunakan seluruh bagian tubuhnya untuk menahan bola. Penjaga gawang tidak diperbolehkan menyentuh atau mengambil bola ketika bola bergerak atau berputar di luar area gawang. Melintasi garis batas sepanjang 4 meter ketika lawan melakukan lemparan 7 meter. Pemain lain tidak diperbolehkan masuk ke area yang hanya penjaga gawang yang boleh masuk. Dalam permainan, pemain ofensif dapat melingkari area gawang untuk menembak, tetapi bola harus masuk sebelum kaki pemain menyentuh ke bawah. Bola di daerah berada di kuasa penjaga gawang. Ketika pemain lain memasuki wilayah gawang maka lemparan kiper ketika pemain tim yang menyerang memasuki wilayah gawang. Lemparan bebas ketika pemain dari tim yang bertahan memasuki wilayah gawang tanpa melanggar tim lawan mencetak skor. Lemparan 7 meter ketika pemain dari tim yang bertahan memasuki wilayah gawang dengan melanggar pemain lawan mencetak skor. Lemparan awal dilakukan saat memulai pertandingan. Setelah terjadi gol, lemparan awal oleh tim yang kemasukan gol. Lemparan awal dari arah mana saja di tengah lapangan dengan toleransi garis pinggir sekitar 1,5 meter. Dan harus dilakukan dalam 3 detik. Taman satu tim dari pelempar tidak diperbolehkan untuk melewati garis tengah sebelum ada peluit dari wasit. Lemparan ke dalam diberikan saat bola sudah sepenuhnya melewati garis samping. Pelempar harus berdiri dengan kaki di garis sampai bola lepas dari tangannya. Lemparan ke dalam dilakukan dari tempat di mana bola melewati garis samping. Lemparan ke dalam dilakukan tanpa peluit dari wasit. Saat lemparan ke dalam dilakukan, lawan tidak boleh mendekat lebih dari 3 meter dari pelempar. Lemparan kiper dilakukan, pemain lawan memasuki area pertahanan dan melakukan pelanggaran. Kiper sudah menguasai bola. Saat bola melewati garis luar gawang setelah terakhir disentuh oleh kiper atau pemain dari tim lawan. Lemparan kiper tanpa peluit dari wasit. Lemparan bebas. Jika tim melakukan pelanggaran yang menyebabkan tim lawan kehilangan kepemilikan bola. Lemparan bebas tanpa peluit dari wasit dan bertempat di mana pelanggaran dilakukan. Hal-hal yang diizinkan. Menggunakan telapak tangan dan tangan dalam menguasai bola. Merentangkan tangan saat bola melewati tim lawan adalah tidak dalam penguasaan bola. Menggunakan badan untuk menghalangi lawan.
body kontak dengan lawan. Hal yang tidak diizinkan: menarik atau memukul bola dengan tangan lawan, menghalangi laju lawan dengan tangan dan kaki, menarik atau menahan, mendorong, lari atau melompat ke arah lawan. Dua orang wasit dengan hak yang sama akan memegang pimpinan di setiap pertandingan dan mereka dibantu oleh seorang pencatat waktu dan pencatat skor.